Mati. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa belajar, menimba ilmu untuk mengurangi kebodohan yang ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita dengan tanda kita dipahamkan apa yang kita pelajari. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan dalam hadis sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah taala kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Ini yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dengan kita diberikan kemudahan memahami apa yang kita pelajari. Para ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Kita masih di kitab Hiqu Tarbiyatil Abna wa Ta'ifatum min Nasaihil Atibba, karya Syekh Abu Abdullah Mustafa ibn Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita masuk di bab yang baru, takhfiful itab, meringankan hukuman, meringankan teguran. Nah, karena apa? Ini masih terkait dengan bab-bab yang kemarin, yaitu apa? Bab membiasakan anak untuk melakukan ketaatan di usia dini. Kemudian bab berikutnya apa? Tidak membebani anak di luar batas kemampuan mereka. Tidak mempekerjakan anak, tidak membebankan suatu pekerjaan kepada anak di luar kemampuan mereka. Nah, kemudian namanya anak-anak, ya pasti nanti ada melakukan kesalahan-kesalahan. Maka di situ di dalam syariat kita, seandainya kita menghukum, memberikan teguran, maka diingatkan takhfiful itab, yaitu dengan apa? Meringankan hukuman. Nah, meringankan hukuman. Karena apa? Ada beberapa cara menegur, menghukum anak. Yang pertama yaitu dengan cara apa? Memberikan nasihat. Memberikan nasihat kepada mereka. Sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn Abi Salamah. Ketika Umar bin Abi Salamah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tangannya kemana-mana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, memberikan nasihat kepada
Umar bin Abi Salam, ya gulam sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, sammillah, kalau kamu mau makan baca dulu bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian makan yang terdekat. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menegur cucunya Hasan ketika beliau makan kurma sedekah, disuruh memuntahkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan kenapa suruh memuntahkan kurma yang telah dimakan oleh cucunya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan alasannya. Ama alimta ana ala Muhammadin la na'kulu sadaqah. Ketahuilah bahwa keluarga Muhammad itu tidak boleh makan sedekah. Ini yang pertama. Ya, memberikan teguran dengan cara memberikan nasihat. Kemudian yang kedua, yaitu bisa dengan cara didiamkan. Ya, didiamkan. Kita memperlihatkan ya wajah yang berubah di hadapan anak-anak. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menampakkan wajah yang berbeda, menunjukkan ketidaksukaannya terhadap perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha membikin ya bantal yang di situ ada gambarnya. Nah, tentunya gambar yang tidak dibenarkan. Maka Rasulullah SAW langsung menampakkan raut wajah yang menunjukkan tidak suka atas perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian juga perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fadl bin Abbas atau Ka'ab bin Malik, didiamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, didiamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang ketiga, bagaimana cara kita menegur, menasihati anak, yaitu dengan cara apa? Dihajar atau didiamkan. Ini sama dengan yang kedua. Kemudian dengan cara lain apa? Dengan kata-kata yang agak pedas ketika berlebihan memang. Sudah melakukan perbuatan yang memang sudah berlebihan, sudah kita diamkan, sudah kita nasihati, maka kata ketiga apa? Dengan kata yang lebih tegas, lebih pedas lagi. Nah, kemudian berikutnya apa? Dengan cara apa? Dengan cara isyarat, ya, dicolek, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau melihat wanita cantik. Ya, kemudian jari beliau terus ditempelkan di pipi supaya berpaling, tidak melihat wanita cantik lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya, cara menegur anak yaitu bisa dengan cara apa? Pukulan ringan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah An-Nisa, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Nah, wallati takhafuna nushuzahun, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan berbuat nusyuz, ya, nusyuz yaitu wanita ya yang sudah bersuami kemudian dia keluar dengan berdandan, bertabarrut tanpa izin seorang suami, namanya nusyuz. Maka kalau wanita seperti itu, bagaimana cara menasihati? Fa'iduhunna, dinasihati dulu. Kemudian wahjuruhunna, dihajar, didiamkan. Nah, didiamkan beberapa saat. Nah, kemudian wadribuhun, kemudian dipukul. Dan ini sebagaimana Rasulullah SAW juga perintahkan kepada orang tua tatkala mendidik anak tentang salat. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin.
perintahkan anak-anak kalian untuk mulai sholat ketika umur mereka 7 tahun, dan pukullah mereka dengan pukulan yang ringan, tidak mencacat. Nah, ketika mereka sudah umur 10 tahun. Nah, itu terakhir. Pukulan yang ringan itu terakhir. Nah, ini beberapa tahapan ketika kita menegur mereka. Tahapan kita untuk menegur mereka. Jangan sampai kita menegur mereka, menghukum mereka dengan hukuman yang berlebihan, sehingga apa? Dikhawatirkan ada beberapa hal. Karena itu dilarang. Yang pertama, kalau nanti berlebihan, mungkin fisik atau mungkin kalimat-kalimat yang berlebihan, dikhawatirkan satu, kalau terkait dengan fisik, dikhawatirkan satu, fisiknya cacat. Ya, fisiknya cacat. Kalau itu dengan ucapan atau bahkan perbuatan langsung, ucapan dan perbuatan, sudah dimaki-maki, bahkan dengan tangan, bahkan dengan kayu, atau barang-barang yang di dekatnya dipakai untuk menghukum anak-anak, dikhawatirkan yang kedua apa? Akan membekas pada jiwa sang anak. Bahkan dikhawatirkan nanti anak akan meniru. Oh, cara mendidik anak itu seperti itu caranya. Dibentak-bentak, dimaki-maki, kemudian dipukul. Nah, ini yang dikhawatirkan, membekas pada jiwa anak. Yang ketiga, dikhawatirkan juga akan hilang sikap saling menghargai antara anak dan orang tua maupun orang tua dengan anak. Kemudian yang berikutnya akan terhambat kalau kita nanti mengajari. Ya, seperti kan kondisi daring, ya, orang tua adalah bertugas betul-betul mengajari anaknya di rumah. Nah, nanti kalau sampai anak mungkin susah untuk diajari, pemahamannya mungkin beda dengan cara ngajarnya guru, karena jadi guru mendadak, ya, tanpa training. Sehingga apa? Sering terjadi apa? Orang tua maki-maki, bahkan mukul anak. Ya, sebagaimana kemarin anak kita tanya bagaimana belajar di rumah sama di sekolah, enak di mana? Enak di sekolah. Lah, kenapa enak di sekolah? Padahal sekolah nggak pernah dimarahi. Karena di rumah itu nggak paham dimarahi sama Abi sama Umi, dipukul. Ya. Nah, karena apa? Jadi guru mendadak. Ya. Taib. Nah, itu yang dikhawatirkan. Akhirnya apa? Pelajaran tidak tersampaikan, akhirnya terhambat mengajari anak. Itu kalau terjadi apa? Berlebihan dalam memberikan teguran, memberikan hukuman. Taib, kata beliau, kita lihat bagaimana, kenapa di antara alasan kenapa kita suruh memperingan hukuman, karena anak-anak itu apa? Kemampuannya masih sangat sedikit, belum sempurna akalnya. Nah, tapi kita baca apa yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, falil atfali qudratun aqliyatun aqallu bila syakka minar rijal. Anak-anak itu memiliki kemampuan berpikir lebih sedikit, lebih rendah dibandingkan laki-laki dewasa. Nah, anak-anak kurang semuanya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa anak-anak itu masih lemah. Lemah pemahamannya, lemah berfikirnya, lemah fisiknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa syaibah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, ya, yang awalnya lemah usia-usia anak-anak, dari usia 0 sampai usia balik, menjelang balik, ini lemah. Nah, kemudian dari kelemahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuat ketika usia balik sampai umur 40 tahun, usia sempurna. Ya, sempurna kekuatannya, sempurna kesabarannya, sempurna pemahamannya,
sempurna kedewasaannya. Nah, kemudian dari kekuatan itu, kesempurnaan itu Allah tabaraka wa taala jadikan dia lemah lagi. Maka usia anak ini akalnya, berfikirnya, pemahamannya itu sangat kurang, sangat lemah, belum sempurna dibandingkan laki-laki dewasa. Ini harus dipahami oleh ibu. Sehingga apa? Kalau di situ kalau kita menyadari anak itu masih banyak kekurangan pemahamannya, pemikirannya, kemampuannya, fisiknya, ketika mungkin dikasih tugas bekerja di rumah, tugasnya ini mungkin banyak yang tidak dikerjakan atau kurang sempurna dalam pengerjaannya, maka orang tua harus sadar anak-anak itu masih kemampuannya masih berkurang, masih kurang dibandingkan laki-laki. Ya, dibandingkan laki-laki dewasa. Maka fatura'i idzan qudratuhumul aqliyatu. Fala, kalau begitu orang tua harus perhatikan kemampuan akal anak. Harus diperhatikan kemampuan mereka. Jangan disamakan kalau punya anak 3, 4, jangan disamakan yang besar dengan yang nomor 2, yang nomor 2 sama nomor 3. Maka orang tua harus tahu, bahkan kesukaan makanannya orang tua harus ngerti. Anak saya nomor 1 itu lebih suka ini, nomor 2 suka ini. Bahkan pekerjaannya juga jangan disamakan. Karena apa? Kemampuannya beda, fisiknya berbeda, kekuatannya beda. Nah, mungkin anak nomor 1 lebih giat, menyelesaikan pekerjaannya, belajarnya juga ada kemampuan. Nomor 2 mungkin beda, nomor 3 juga berbeda. Maka apa? Di sini diingatkan sama penulis, hendaknya orang tua memperhatikan, memahami kemampuan akal berpikir anak-anak mereka. Sehingga kalau begitu, kalau sudah paham ternyata anak itu kemampuannya itu sangat terbatas, belum sempurna sebagaimana dewasa, maka kalau melakukan kesalahan, kekurangan dan kekurangan, wala yu'akhadhu bi kulli syai'in yasduru minhu. Kalau begitu jangan diberikan hukuman semuanya ketika anak itu melakukan kesalahan. Setiap salah dihukum, setiap salah dihukum, jangan. Nah, bal in akhadtahum fa akhdhihim bi ba'dhi af'alihim wa tujawwizu lahum 'anil ba'dil akhar. Nah, akan tapi apa? Kalau anak-anak melakukan kesalahan-kesalahan, jangan dihukum semuanya, tetapi kalau menghukum sebagian saja. Ya, sebagian dibiarkan. Nah, kenapa? Ini alasan pertama kenapa kita suruh beringan, kenapa kita tidak menghukum semuanya. Alasan pertama karena apa? Anak-anak itu akalnya, pemahamannya, kekuatannya itu belum sempurna seperti laki-laki dewasa. Alasan kedua, kata beliau, faqad wusifal atfalu ma'an nisa'i bi annahum sufaha. Anak-anak itu disifati seperti wanita. Bi annahum sufaha, bahkan mereka itu anak-anak dan wanita itu sufaha, kurang akal. Akalnya enggak sempurna. Iya enggak? Ya, sehingga kadang sudah mbok-mbok manja. Ya kan? Sudah ibu-ibu. Nah, seperti ini kadang pemikirannya seperti anak-anak, kurang akal. Kurang akal. Sehingga anak-anak dengan ibu-ibu, dengan wanita itu sama, sufaha, kurang akal, sempurna akalnya kurang sempurna. Wa dzalika fil jumlati kama qala dzalika jumhurul mufassirin fi tafsiri qaulillahi ta'ala. Dan para ulama ahli tafsir dalam tafsirnya firman Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tus sufaha, jangan kalian berikan kepada sufaha, orang-orang yang belum sempurna akalnya. Siapa yang belum sempurna akalnya? Para anak-anak, para wanita,
itu sufaha, kurang akal. Sehingga di sini juga nasihat bagi para bapak, ya, para bapak ada ndak? Ya, para bapak, kalau nanti istrinya banyak melakukan kekeliruan, ya, kelalaian, ya, ingat bahwa istri saya itu sufaha. Ya, nanti ibu-ibu jangan cari dalil ya, Mas, yo aku kelingono aku sufaha ya, kurang akal. Jadi kalau melakukan kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan, jangan dipulangkan, ya, dimaafkan. Wala tu'tus sufaha, jangan kalian berikan kepada sufaha, orang-orang yang masih kurang akalnya, ya, amwalakum, harta-harta kalian yang alladzi ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian sebagai pokok kehidupan. Warzuquhum fiha, berikanlah rezeki kepada mereka. Waqsuhum, dan pakaikanlah kepada mereka pakaian. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik, ucapan yang enak, ucapan yang menyenangkan hati. Nah, inilah alasan kedua. Nah, kenapa kita jangan sampai mudah memberikan hukum kepada anak, menegur kepada anak. Kenapa? Karena mereka masih sufaha. Nah, bukan berarti kita melepaskan mereka tanpa hukuman juga enggak. Karena syariat kita itu ada perintah, ada larangan. Kalau itu baik, silahkan dikerjakan. Kalau itu jelek, dilarang. Demikian juga anak-anak kita. Kalau mereka melakukan hal yang tidak baik, kewajiban kita adalah melarang, mengingatkan, menegur. Nah, dengan teguran-teguran yang tadi telah kita sebutkan, bisa dengan nasihat, ya, mana yang lebih cocok di saat itu. Nah, jangan pokoknya tegurannya dengan suara keras, dengan pukulan, enggak. Nah, belum tentu jamaah, belum tentu apa yang kita lakukan dari teguran-teguran itu cocok. Karena namanya kesalahan itu seperti penyakit, sedangkan apa yang kita lakukan itu obatnya. Ya, jangan sampai penyakit dengan obat itu tidak cocok sehingga nanti enggak sembuh. Betapa banyak apa yang dilakukan oleh orang tua ketika anak melakukan kesalahan, kemudian orang tua melakukan teguran-teguran yang mungkin tidak melihat, memandang kecocokan dari tegur tersebut, ya, sehingga apa? Banyak anak yang justru penyakitnya enggak sembuh tapi semakin kambuh dan semakin parah. Nah, maka dicocokkan ketika anak melakukan kesalahan, mana yang lebih cocok? Ya, apakah dengan nasihat? Nah, apakah dengan didiamkan? Apakah dengan cara apa? Nah, dengan wajah yang berbeda. Lihat kondisi anak. Nah, waqad dzikirat fi kitabi fiqhut ta'ammuli baina zawjain, dan telah disebutkan dalam kitab fiqhut ta'ammul baina zawjain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwaji haditha, dan ingatlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada sebagian istrinya, ya, ucapan. Ini yang dimaksud, siapa yang dibisiki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hafsah. Ya, istrinya Hafsah. Falamma nabba'at bihi, maka tatkala Hafsah, ya, setelah mendapatkan bisikan dari Nabi SAW, bisikan rahasia, ya, supaya enggak diceritakan kepada istri-istri yang lain atau wanita-wanita lain, ternyata apa? Hafsah menceritakan kepada istri Nabi yang lain, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, wa adharallahu alaihi, kemudian Allah tampakkan, Allah beritahukan kepada Nabi SAW tentang tadi rahasia yang harusnya cukup istrinya Hafsah saja yang tahu, tapi ternyata Hafsah justru menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga apa? Arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Nah, maka kata beliau Syekh Mustafa Al-Adawi, arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd, maka Nabi SAW menegur sebagian kesalahan dari
dari istrinya dan membiarkan, tidak memberikan hukuman dari kesalahan yang lain. Tidak semua kesalahan, tidak semua kekeliruan itu diberikan hukuman. Nah, maka beliau terangkan fabayyanat hunaka. Maka ayat ini menerangkan annal mar'ata idza akhta'at fi 'ashrati masaila mathalan, bahwasanya apabila wanita itu melakukan kesalahan 10 kesalahan umpamanya, kalau dihitung salah dalam ini, dapur salah, kamar salah, di depan salah, di salah, banyak kesalahannya sampai dihitung 10 kesalahan contohnya, maka fala tu'akhid fi khamsati minha aw sittati minha, maka hukumlah, berilah hukuman teguran yang 5 kesalahan saja atau 6 kesalahan, atau lebih sedikit kurang dari 5 atau lebih dari 5. Nah, kemudian ditinggalkan, dibiarkan kesalahan fima bakia, yang sisa. Artinya tidak semua kesalahan dikasih hukuman. 10 kesalahan dihukum 10, bukan, enggak. Ya, sebagian dibiarkan, sebagian diberikan teguran-teguran. Nah, kenapa? Fa innallaha azza wa jalla qala an nabiyhi, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, yaitu menegur sebagian kesalahannya dan membiarkan sebagian kesalahan yang lain. Maka wa aidan fal atfalu fi hadzal babi kadzalik, demikian juga anak-anak dalam masalah ini, dalam bab ini, maka juga begitu. Ya, kenapa? Karena sifatnya sama. Anak-anak dengan wanita itu sama, kurang akal, akalnya enggak sempurna. Ya, maka kadang wanita juga ngakali bapaknya. Ya, karena kurang akal. Ya, maka demikian juga anak-anak. Anak-anak akalnya belum sempurna, juga wanita juga belum sempurna, sehingga mereka otomatis namanya kurang sempurna, berarti banyak melakukan kesalahan. Maka di sini Bapak Ibu juga harus siap. Anak-anak kita kurang sempurna akalnya, kekuatannya juga enggak seperti kita. Maka kalau jenengan kasih tugas kok enggak selesai, ya jangan minum bodrek. Ya pusing, wah anak saya begini, kasih pekerjaan enggak selesai. Ingat, anak kita itu kemampuannya belum sempurna. Demikian juga bapak-bapak. Istri kita kalau melakukan banyak kekeliruan, tentunya kekeliruan yang tidak fatal, kekeliruan yang ringan, maka siap-siap bahwa istri saya itu sufaha, masih kurang akal. Tentunya kesalahan dan kekeliruan itu pasti akan sering terjadi. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak Adam itu salah, banyak salah. Dan dari kesalahan itu akan menjadi manusia terbaik ketika apa? Wa khairu khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah, dia ngakui salah dan dia bertobat. Justru dari kesalahan itu akan menjadi orang terbaik ketika dia sadar. Oh iya mas, saya salah, maaf. Ya, yang repot dia salah nggak sadar, malah bentak-bentak masnya. Ya, ini yang salah. Nah, maka dari kesalahan bisa menjadi manusia terbaik kalau dia menyadari kesalahannya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Rasul mengabarkan sebaik-baik manusia yang salah, dia sadar akan kesalahannya, kemudian dan bertobat kepada Allah, dia minta maaf kepada orang-orang yang bersangkutan. Nah, dan ini juga terbukti oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghukum Anas bin Malik ketika beliau melakukan kekeliruan maupun kesalahan, ataupun bahkan sedikit pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak memberikan teguran kepada Anas bin Malik. Kenapa enggak melakukan ini? Kenapa kau melakukan itu? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu
anak dari Malik dari ibunya Ummu Sulaim. Radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, yang beliau telah mendapatkan 3 doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak Anas bin Malik dan juga masukkanlah dia ke dalam surga. Ternyata doa Rasulullah SAW khusus untuk Anas bin Malik. Dengan 3 doa ini Anas bin Malik telah merasakan 2, yaitu apa? Banyak anak. Banyak anak, dan beliau disebutkan bahwa beliau telah menguburkan dengan tangannya sendiri anak-anaknya lebih dari 100 anak. Baik. Kalau kita 100 nolnya kurang 2. Taib. Kemudian juga banyak hartanya. Harusnya korma itu panennya setahun sekali. Punya Anas bin Malik setahun bisa panen 2 kali. Tinggal menunggu satu apa? Dimasukkan dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Anas bin Malik, beliau menceritakan selama 10 tahun membantu Rasulullah SAW. Bagaimana sikap Rasul kepada Anas bin Malik? Apakah penuh teguran dan hukuman? Maka cerita Anas bin Malik, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 10 tahun. Kata Anas dengan sumpah, wallahi, demi Allah, ma qala li uffin qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berkata kepadaku uff. Kata yang tidak baik, kata yang kasar, enggak. Kata yang menyakitkan hati, enggak. Kata Anas, sampai sumpah, wallahi sumpah. Sumpahnya orang Jawa dengan orang Arab itu beda. Kalau orang Jawa wallahinya itu banyak yang diselisihi. Tapi kalau orang Arab wallahi mereka pasti mereka lakukan. Usaha semaksimal mungkin untuk melakukan itu. Wallahi, demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kepadaku kata yang tidak mengenakkan hati, kata uff. Wala qala li syai'in, dan beliau juga tidak berkata kepadaku sesuatu. Lima fa'alta kadza, kenapa kamu melakukan demikian kenapa? Enggak juga. Wa halla fa'alta kadza, dan kenapa kamu tidak melakukan seperti ini? Enggak. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, maka kata beliau, wala yufhamu min hadza tarkal mu'akhidati bil kulliyah. Dari hadis tersebut, dari hadis Anas bin Malik, berarti Rasul seperti itu enggak ada hukuman berarti. Maka kata beliau, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, jangan dipahami hadis itu bahwa ditinggalkan teguran hukuman secara menyeluruh. Enggak. Kata beliau jangan dipahami seperti itu. Faqad thabata 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha al-ba'd wa 'atabahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang beliau memang menghukum sebagian dan membiarkan sebagian masalah. Lihat kisahnya. Lihat kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegur Aisyah radhiyallahu taala anha. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah melakukan kesalahan. Artinya apa? Artinya kalau memang itu ada kekeliruan dan kesalahan, itu memang harus diingatkan, ditegur. Kalau memang itu suatu kebenaran, maka didorong supaya mereka semangat melakukan kebaikan. Lihat di sini contoh bahwa Rasulullah SAW juga menegur kesalahan istrinya Aisyah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dari sahabi Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ala uhaddithukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, maukah kalian aku ceritakan cerita tentang diriku dan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qulna bala, maka para sahabat jawab, iya, mau. Apa kisahnya? Maka Aisyah menceritakan, lamma kanat lailati allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha indi. Ya, ketika itu di malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jatah pada giliranku. Ya, harusnya ada istri lain, maka di malam itu jatahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. In qalaba fa wada'a ridaahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membalik dan meletakkan ridaknya. Ya, meletakkan selendangnya. Wa khala'ana alaihi, dan melepas kedua sendalnya. Ya, ini menunjukkan kalau beliau memang bermalam tidur di tempatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa wada'ahuma 'inda rijlaihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua sendalnya dekat dengan kedua kakinya. Nah, wa basata tarfa izarihi ala firasihi, kemudian membentangkan ujung sarungnya di ranjang. Fattaja'a, kemudian fattaja'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Ya, tidur di situ. Falam yalbis illa raithama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dia bermalam di situ memakai sesuatu kecuali apa? Kecuali secukupnya. Nah, ini kisahnya. Dhanna an qad raqadtu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira saya telah tertidur. Nah, wah, ini istri saya sudah tidur, kan? Ya, Rasulullah SAW mengira seperti itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai gerak. Fa akhadha ridaahu ruwaidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil selendangnya pelan-pelan. Wan ta'ala ruwaida, dan memakai sendalnya juga pelan-pelan. Kenapa? Supaya istrinya tidak terbangun. Apa yang mau dilakukan Rasul? Nah, sampai pelan-pelan seperti itu. Fa fatahal bab fa kharaja, kemudian buka pintu, kemudian dia keluar. Tsumma ajafa ruwaidan, kemudian menutup pintu pun juga pelan-pelan. Ya. Faja'altu dir'i fi ra'si. Nah, ternyata Aisyah kan belum tertidur. Kemudian karena tahu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala, kemudian Aisyah langsung bangun, dia pakai bajunya, wahtamarat, kemudian dia pakai kerudungnya, wataqanna'at izari, kemudian dia pakai sarungnya. Tsumman talaqtu ala ithrihi, kemudian aku mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'al baqi, sampai datang di Baqi. Faqama, kemudian Nabi sallallahu berdiri di situ. Fa'altal qiyam, berdirinya lama. Apa yang dia lakukan? Tsumma rafa'a yadayhi thalatha marrat, kemudian dia mengangkat kedua tangannya 3 kali. Nah, tsumman sarafa fansaraftu, kemudian Nabi sallallahu balik pulang, maka aku segera balik juga. Fa'asra'tu, Nabi sallallahu jalannya cepat, maka aku juga jalan cepat. Nah, faharwaltu, Nabi sallallahu semakin jalan cepat, maka aku juga semakin cepat. Ya, mengikuti irama Nabi sallallahu. Kalau dia cepat, saya juga cepat. Lebih agak cepat lagi, saya juga lebih cepat lagi. Fa'ahdhartu, kemudian Nabi sallallahu semakin cepat jalannya. Jadi ya semakin tambah cepat. Maka khawatir nanti Aisyah keduluan Nabi sampai rumah. Maka fasabaqtuhu fadakhaltu, kemudian aku dalui, aku balap, aku salib Nabi sallam, kemudian aku masuk rumah. Falaisa illa an taja'tu fadakhala, maka ternyata aku masuk rumah terus aku tidur. Nabi sallam baru masuk. Nah, faqala malaki, Nabi sallam langsung tanya, karena Nabi tahu tadi ada orang yang membuntuti. Langsung tanya, malaki, apa yang terjadi pada dirimu? Ya Aisyah, ya Aish, ya. Dipanggil dengan ya Aish. Nah, apakah ada keraguan?
Qalat qultu la syai'. Kata Aisyah, tidak ada sesuatu kok, tidak ada. Maka Rasulullah SAW tegaskan, la tuhbirini au la yukhbirani latiful khabir. Kamu kabarkan apa yang terjadi kepadaku, atau nanti Allah yang akan mengabarkan kepadaku. Nah, sudah seperti itu, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ya, saya kabari, saya beritahu apa sebabnya. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa anti sawadul ladzi ra'aitu amami. Apakah kamu orang yang aku lihat di depanku tadi? Sebab di depanku tadi ada hitam-hitam. Ya, apakah itu tadi kamu? Maka Aisyah menjawab, ya. Nah, iya betul. Nah, apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW dibuntuti sama istrinya? Falahadani fi sadri lahdatan auja'atni. Kemudian Rasulullah SAW mendorong dadanya Aisyah radhiyallahu ta'ala, didorong langsung. Didorong, ini sebagai teguran. Itu enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Maka ini teguran dari Rasulullah SAW, ya, kepada istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala yang telah membuntuti Rasulullah SAW kemana? Nah, Rasulullah SAW orang yang terpercaya. Nah, tidak perlu dicurigai. Maka kata beliau, fa'idun fallahu la yuhibbul fasad. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Fa idza fa'ala tiflu syai'an fihi fasad, apabila anak melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, maka falizaman ayyunhi anhu, maka wajib bagi orang tua untuk melarang, supaya tidak melakukan kerusakan. Walizaman ayyuwajjiha ila ma fihi shalah, maka wajib bagi orang tua untuk mengarahkan, menasihati agar dia kembali kepada kebaikan. Idin nasihatu wajibatun 'alal muslim lil muslimi. Kenapa? Karena nasihat itu hukumnya wajib bagi seorang muslim kepada muslim yang lain. Kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, maka hukum kita wajib untuk menghadang mereka jangan melakukan kesalahan, menasihati mereka, menegur mereka, mengarahkan mereka kepada yang baik. Jadi jangan sekedar disalahkan, jangan sekedar ditegur, tapi diberitahu apa salahnya, kemudian diberitahu mana yang baik. Maka beliau ingatkan kepada kita, walasta ayyuhal ab maksumun. Wahai para bapak, Anda itu juga bukan orang maksum. Artinya apa? Kita pun orang tua juga melakukan kekeliruan. Maka beliau faqad tukhti'u fi tasarrufatika ma'a abnaika. Kadang-kadang engkau wahai para bapak, para ibu, kadang-kadang Anda juga melakukan kesalahan-kesalahan terhadap anak. Ya, mungkin hukumannya, mungkin pengarahannya, ya, kadang melakukan kesalahan. Qadistaddu wal amru la yahtaju ila syiddah bal yahtaju ila rifqin. Maka jangan keras dalam satu perkara, karena itu apa? La yahtaju ila syiddah, karena itu enggak butuh kepada kekerasan. Tapi apa? Yahtaju ila rifqin, justru membutuhkan pengarahan dengan cara yang lebih lembut, yang lebih baik, yang didasari dengan kasih sayang. Jangan sampai apa? Tashtamu wa tasubbu, jangan sampai mencela. Jangan sampai dicela. Wal amru yahtaju ila syukrin wa tsana, sedangkan perkara itu justru butuh kepada terima kasih dan pujian. Terima kasih dan pujian. Mungkin anak-anak dikasih tugas nyapu. Nyapu, mungkin tidak bersih, mungkin di bawah-bawah meja nggak disapu. Itu nggak butuh kepada kepada kekerasan, tapi butuh kepada pujian. Masya Allah. Masya Allah. Jadi nyapunya bersih, ya bagian sini, butuh pujian, dan kita ucapkan jazakallah khairan. Maka
fa'alaika an tutayyibul al-khawatir, maka wajib bagi Anda wahai orang tua untuk memperbagus cara mengoreksi kesalahan-kesalahan. Wa ta'tadiru amma kana, nah minkal uslub, dan hendaknya Anda juga minta maaf kalau memang model kita mengingatkan itu tidak sesuai. Kita maaf kepada mereka. Untuk apa? Yahfadzulaka maqamaka ka'ab, ya, untuk menjaga apa? Kehormatan kewibawaan kita sebagai orang tua. Nah, yahfadzu lil abna huquqahum kamadlumina minka, ya, menjaga, kita sebagai orang tua harus menjaga hak-hak anak, dijaga hak anak. Nah, tidak seperti orang-orang yang zalim. Jaga hak anak. Hak anak itu apa saja, kita perhatikan hak-hak mereka. Nah, mungkin yang bisa kita baca, nah, berkaitan dengan apa? Memperingan, nah, hukuman terhadap anak, dan semoga kita diberikan taufik, kemudahan untuk mendidik anak-anak kita, dan jangan sampai setelah kita mempelajari memperingan hukuman, teguran kepada anak, kita masih bersikap keras kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu bukan anak-anak yang sempurna akal dan pikirannya serta kekuatannya, maka jangan disamakan dengan orang-orang yang dewasa. Nah, barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.